Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 251031085. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 25031055. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Gunarto dengan NIM 25103109. Selamat menyaksikan, bye-bye! Pada bagian ini kita menggunakan array, yaitu bernama minuman. Nah, setiap data yang ada di dalam array berbentuk diagonis yang menyimpan dua informasi penting, yaitu daftar menu minuman dan harga minuman. Nah, sebagai contoh terdapat pada es teh manis dengan harga Rp8.000, kopi susu dengan harga Rp5.000, matcha latte dengan harga Rp18.000, coklat milk dengan harga Rp17.000. Program dijalankan. Array ini digunakan untuk menampilkan daftar menu secara otomatis ke layar dengan menggunakan perulangan dan tanpa harus menulis daftar menu secara satu persatu lagi. Nah, saat pelanggan memilih nomor minuman, program akan mengambil data dari array ini menggunakan harga yang tersimpan untuk menghitung subtotal dan total pemesanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa array minuman berfungsi sebagai penyimpanan data menu dan menjadi dasar utama sistem pemesanan minuman pada program Cafe Karajaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list. Sebelum kita masuk ke kode, kita harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan linked list itu. Dan dalam bahasa, linked list itu berarti daftar umum. Jadi linked list adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan objek yang saling sama menyambung. Kalau nyata kita bisa membayangkannya seperti gerbong kereta api. Nah, pada saat ini kita akan membedah bagaimana struktur data linked list bekerja di dalam layar sistem antrian Cafe Karajaya. Pertama, di sini kita punya kastode. Bayangkan ini sebagai lembar pesanan tiap pelanggan. Di sini itu ada nama, pesanan, dan total harga. Tapi yang paling penting adalah sell.next, di mana ini merupakan tangan yang memegang pesanan pelanggan berikutnya supaya antriannya itu tidak terputus. Nah, gimana kalau misalkan ada pelanggan baru? Jadi, di fungsi tahu pesanan, kalau misalkan antriannya itu kosong, pelanggan akan langsung jadi head atau orang pertama. Tapi kalau misalkan sudah ada isinya, program itu akan melakukan traversal atau jalan satu persatu sampai ketemu ujung antrean atau well-then.next. Nah, setelah itu bagian pesanannya akan disambungkan. Nah, bagian paling memuaskan itu adalah proses pesanan. Di linked list kita tidak perlu besar-besar data seperti di array. Kita cukup pindahkan head ke orang berikutnya atau cell.head sama dengan cell.head.next. Nah, secara otomatis pelanggan pertama itu akan selesai diproses dan keluar dari antrian. Keseimbangan kekuatan dari linked list yaitu manis dan efektif untuk sistem antrian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursif pada program kami. Namun sebelum kami memahami apa fungsi rekursif itu atau bagaimana cara fungsi rekursif itu bekerja pada program kami, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih definisi fungsi rekursif itu. Nah, fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, atau ibaratnya kita sedang diperhadapkan dengan banyak tugas. Nah, otomatis kita udah kayak capek duluan sebelum mengerjakan tugas itu. Nah, akhirnya kita mencari solusi, yaitu membelah-belahnya menjadi potongan-potongan kecil tugas yang sama persis hingga akhirnya selesai. Nah, teknik ini kami gunakan dalam program kami untuk menghitung kasir secara otomatis, atau ibaratkan kita sedang bermain pesan berantai. Nah, untuk memahaminya lebih dalam apa fungsi rekursif itu pada program kami, kita analisasikan pada dua pelanggan, yaitu Atira dan Ayu. Nah, saat fungsi mulai berjalan, Atira akan langsung mengatakan saya menghitung diri saya sebagai satu orang, tapi saya belum tahu total pastinya. Akhirnya Atira melemparkannya ke Ayu yang di belakangnya. Nah, setelah sampai di Ayu juga akan otomatis menghitung dirinya sebagai satu orang, tapi Ayu juga belum tahu total pastinya, jadi dia akan terus menggesernya lagi ke belakang. Nah, pas Ayu menoleh ke belakang, ternyata sudah tidak ada orang atau sudah kosong, atau dalam kode program sebagai null. Nah, otomatis kalau di belakang Ayu sudah tidak ada orang atau sudah kosong, sistem akan otomatis memberikan jawaban nol itu. Nah, setelah jawaban nol itu didapatkan, jawaban nol tadi itu akan diteruskan
teruskan lagi ke depan dengan cara menjumlahkannya. Nah, jawaban nota itu diberikan kepada Ayu, kemudian Ayu menjumlahkannya dengan jumlahnya yang tadi, dan setelah itu Ayu meneruskannya ke Atira, begitupun dengan Atira akan menjumlahkannya dengan jumlahnya yang tadi. Otomatis totalnya ada 2. Jadi hasil 2 inilah yang akan dikonversikan. Jadi menggunakan ruksir ini itu sangat berguna atau sangat efisien. Variabelnya tidak bertele-tele, terus tidak menggunakan banyak program, jadi simple dan kelihatan lebih rapi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang time complexity. Untuk itu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan time complexity. Nah, time complexity adalah cara untuk mengetahui seberapa efisien program berjalan ketika jumlah datanya semakin banyak. Nah, apa sih itu ON dan A1? Nah, ON ini adalah proses kita harus mencari data satu persatu atau secara berurutan. Sedangkan O1 adalah prosesnya langsung tanpa harus mencari data satu persatu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kode program yang teman kelompok saya sudah bikin tentang sistem pemesanan minuman pada kafe Kerajaan, menampilkan hasil outputnya serta menentukan atau memperlihatkan yang mana sih yang merupakan time kompleksinya. Pada bagian pertama, program menggunakan array atau list bernama minuman untuk menyimpan data menu minuman. Saat ditampilkan ke layar, program menggunakan perulangan untuk membaca data satu persatu. Karena menggunakan looping, maka proses ini memiliki kompleksiti ON atau linear time. Selanjutnya, pada proses tambah pesanan menggunakan linked list, program harus berjalan dari node pertama sampai ke node terakhir menggunakan while time next untuk menambahkan pelanggan baru ke antrean. Karena datanya harus dicek satu persatu, maka kompleksiti proses ini juga ON atau linear time. Kemudian, pada proses melihat pesanan berikutnya, program langsung mengakses head atau data paling depan tanpa melakukan perulangan, sehingga kompleksitinya adalah O1 atau constant time. Nah, selanjutnya pada proses pesanan, program juga hanya memindahkan head ke node berikutnya menggunakan self head sama dengan self head next sampai traversal, sehingga kompleksitinya tetap O1 atau constant time. Nah, yang terakhir kita menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung jumlah antrian. Fungsi akan memanggil dirinya sendiri sampai mencapai node terakhir atau node, karena setiap node diperiksa satu persatu. Maka kompleksiti pada proses rekursif ini adalah ON atau linear. Nah, di sini langsung muncul hasil outputnya. Di sini kita bisa lihat nama kafenya beserta isinya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memilih menu pertama yaitu lihat dan pesan minuman. Nah, di sini langsung muncul daftar minumannya. Nah, kita memasukkan nama pelanggannya. Selanjutnya akan kita memilih nomor minuman mana yang ingin kita pesan. Selanjutnya jumlah pesanan yang ingin kita pesan itu 1. Apakah kita tambah pesanan lagi? Ketika kita menambah, kita ketik Y. Ketika tidak, kita ketik N. Nah, di sini saya ketik tidak. Nah, selanjutnya saya akan membuat pelanggan baru lagi seperti awal kita membuat pelanggan pertama tadi. Memasukkan nama pelanggan, pilih nomor minuman, jumlahnya, kita pilih Cynthia. Nah, di sini kita melihat pesanan berikutnya. Siapa yang akan muncul pada antrian pertama? Nah, pesanan berikutnya akan muncul Atira karena dia merupakan pelanggan pertama. Nah, di sini akan muncul namanya, pesanannya, dan jumlahnya serta totalnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan jumlah antriannya. Nah, di sini jumlah pelanggannya 2. Kenapa? Karena kita tadi membuat pelanggannya 2. Jadi yang pertama kita harus memproses pesanan pertama yaitu pesanannya si Atira. Kita proses. Nah, pesanan Atira telah diproses. Selanjutnya kita melihat jumlah antriannya. Nah, di sini jumlah antriannya 1 karena sisa pesanan Ayu yang belum kita proses. Nah, kita proses saja. Nah, pesanan Ayu telah diproses. Terus kita melihat lagi jumlah antriannya apakah masih ada atau tidak. Nah, sini jumlah pelanggan dalam antrian itu 0 karena kita sudah memproses semua pelanggan yang ada dalam antrian. Dan yang kelima, kita keluar dari aplikasinya. Nah, langsung akan muncul ucapan terima kasih telah menggunakan sistem kafe Kerajaan. Jadi kesimpulannya, proses yang menggunakan looping, traversal, rekursif memiliki kompleksiti ON, sedangkan proses yang langsung mengakses head lebih cepat dengan menggunakan kompleksiti O1.